Kembali lagi bersama saya, Raisa Hadiman, psikolog klinis dan perkembangan untuk anak sampai remaja. Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini, karena subscribe dari kalian itu menyemangati saya untuk bisa tetap bikin video lebih banyak lagi. Di video kali ini saya mau bahas tentang apa sih bedanya ADHD dan juga ASD atau Autism Spectrum Disorder. Untuk ADHD itu adalah Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Nah, apa sih bedanya? Jadi kelihatannya banyak orang yang belum nangkep apa sih perbedaannya antara ADHD dan juga ASD atau yang biasa disebut dengan autism. Jadi memang keduanya itu punya kesamaan, yaitu kesamaannya sama-sama memiliki poor social skills biasanya. Nah, tapi penyebabnya beda, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Atau kesamaan yang berikutnya adalah keduanya sama-sama biasanya mengalami masalah emosi juga. Terus kesamaan yang ketiga atau overlapping yang ketiga itu adalah eye contact-nya sama-sama terbatas. Nah, tapi lagi-lagi penyebabnya beda pada ASD atau autism dan juga pada ADHD. Kenapa sih bisa tiga-tiganya gejalanya mirip, tapi penyebabnya berbeda? Nah, kita cek dulu ya, sebenarnya apa sih bedanya antara ASD atau autism dengan ADHD. Yang pertama, bedanya adalah kalau autism itu dia mengalami gangguan atau hambatan neurologis yang menyebabkan permasalahan pada koneksi atau sosial atau interaksi sosialnya. Nah, sedangkan ADHD itu adalah gangguan atau hambatan neurologis yang menyebabkan permasalahan pada atensi. Jadi sebenarnya keduanya tuh beda. Yang satu itu masalahnya memang pure hambatan sosial, yang satu lagi itu pure permasalahan besarnya adalah pada atensi. Nah, masalah hambatan sosial pada ASD atau pada autism itu sebenarnya hambatan bukan pada skill atau kemampuan sosialnya aja, tapi juga pada kemauan atau ketertarikannya untuk bersosialisasi. Jadi memang anak autism itu biasanya tidak punya minat atau ketertarikan untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi mereka tampil sebagai anak yang gak ada inisiatif untuk ngajak ngobrol orang lain atau nyapa orang lain gitu. Sedangkan pada anak ADHD sebenarnya masih sangat mungkin untuk kita membangun bonding atau membangun interaksi atau kita membangun attachment gitu. Karena pada dasarnya anak ADHD sebenarnya tidak mengalami permasalahan pada interaksi sosial. Tapi memang pada anak ADHD dengan kadar tertentu seringkali jadinya punya kesulitan juga untuk bersosialisasi karena seringkali dia terdistraksi dengan banyak hal, jadi boro-boro fokus untuk berteman sama orang gitu. Dia banyak terdistraksi dengan banyak hal gitu, yang makanya itu bikin dia nggak fokus untuk menyapa orang, berinteraksi dengan orang. Pada saat ngobrol juga kayaknya susah gitu untuk fokus pada obrolan atau perbincangan yang lagi omongin saat itu. Nah, anak autism itu biasanya memiliki interest atau minat yang terbatas pada satu atau dua hal aja. Dan biasanya ketika dia sudah minat dengan satu atau dua hal itu, dia akan terus terpaku untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang kali. Beda dengan anak ADHD, kalau misalnya anak autism justru dia bisa fokus melakukan satu hal dalam jangka waktu yang lama gitu. Tapi kalau pada anak ADHD itu justru dia minatnya sangat luas gitu. Jadi dia benar-benar pengen ngeliat ini, pengen tahu ini, tertarik sama ini, tertarik sama itu gitu. Jadi bedanya di situ ya. Untuk anak autism itu biasanya dia minatnya tuh cenderung menetap dan itu aja. Kalau pada anak ADHD minatnya tuh justru sangat luas, itu yang bikin dia jadi mudah terdistraksi. Atau beberapa literatur juga mengatakan pada anak autism minatnya itu bukan hanya sempit tapi juga bisa mengarah ke obsesif gitu. Jadi saya pernah kenal salah satu anak autism yang tertarik dengan kipas angin. Itu dia dari kecil, dari umur 2 tahunan sampai dengan dia dewasa umur 20 sekian, itu dia bener-bener sering banget ngulik kipas angin. Di rumahnya itu dia punya kipas angin lebih dari 50 karena hampir setiap hari dia minta untuk beli kipas angin, dan dia bisa tuh tahan berjam-jam cuma muter-muterin kipas angin itu aja gitu. Makanya itu kenapa bisa dibilang sampai obsesif. Tapi nggak semua anak autism menunjukkan obsesivitas yang tinggi ya. Ada juga yang minatnya sempit tapi tidak sampai obsesif banget gitu. Jadi beda-beda kadarnya. Nah, berikutnya anak autism itu
cenderung rigid atau kaku. Maksudnya gimana ya? Jadi dia akan terpaku untuk menjalani sesuatu dengan sangat sistematis. Kalau misalnya kebiasaannya adalah bangun pagi, terus ambil tas, terus pakai sepatu, terus berangkat ke sekolah. Ketika besoknya dia mau ngambil tas tapi tasnya nggak ada, nah dia bisa ngamuk gitu karena kecenderungannya rigid atau kecenderungannya kaku. Jadi harus begitu terus. Nah, sedangkan anak ADHD itu justru kesulitan untuk mengikuti rutinitas karena dia banyak terdistraksi dengan macam-macam hal gitu. Jadi susah banget untuk dia mengikuti rutinitas. Nah, itu gambaran garis besarnya. Tapi tidak semua simptom atau tidak semua gejala itu dialami oleh anak autism dan juga tidak semua gejala tersebut dialami oleh anak ADHD. Tapi gambaran garis besarnya intinya perbedaannya adalah anak autism itu terletak pada masalah atau hambatan sosial, sedangkan anak ADHD itu hambatannya terletak pada aspek atensi atau pemfokusan perhatian. Selain terkait dengan atensi, anak ADHD juga memiliki dua ciri khas yang lain, yaitu impulsivity dan juga hyperactivity. Nah, ini kalau perlu dibahas lebih lanjut kayaknya perlu satu video lagi. Nanti kapan-kapan mungkin saya bisa bikin video tentang ADHD. Kalau misalnya berminat boleh komen di bawah, nanti saya bikin videonya tentang ADHD. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dulu perbedaan prevalensi atau perbedaan seberapa banyak sih anak yang mengalami autism dan juga seberapa banyak anak yang mengalami ADHD. Jadi ternyata di seluruh dunia ini dikatakan bahwa autism itu terjadi pada 5 dari 1000 orang. Tiap 1000 orang ada 5 yang autism. Sedangkan ADHD itu dari seluruh populasi terjadi sebesar 7-12%. Nah, jadi itu dia perbandingannya. Nah, dari hitungan itu kira-kira mana yang lebih banyak? Dihitung ya. Oke, kalau gitu video kali ini sampai situ dulu. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu untuk memberikan pengetahuan kira-kira apa sih perbedaannya autism dengan ADHD. Tapi video ini bukan dimaksudkan untuk melakukan diagnosa ya, karena diagnosa harus dilakukan oleh ahlinya. Mudah-mudahan sih video ini bisa bermanfaat untuk nambah pengetahuan bedanya autism dan juga ADHD. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan boleh juga share video ini kemanapun ke orang-orang yang menurut kalian tertarik dengan psikologi atau pengen tahu lebih lanjut tentang ASD atau ADHD. Dan ya, jangan lupa di subscribe karena itu bikin saya lebih semangat. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.